bentar. Kalau PowerPoint-nya nggak bisa dibuka, bentar ya. Duh, ya, eh sebentar. Lagi load. Oke, jadi PowerPoint yang sudah saya siapkan ada tambahan ternyata nggak bisa dibuka. Jadi saya jelasin aja ya. Sebentar. Nah, oke. Udah kelihatan kan ya? Nah, jadi perkuliahan pada sore hari ini kita akan membahas mengenai penelitian kualitatif. Nah, yang berkaitan dengan tugas yang akan kalian lakukan. Nah, jadi di dalam tugas tersebut itu dilakukan menggunakan ada yang FGD, ada yang observasi dan juga ada yang interview gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan kedua hal tersebut. Nah, kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. Nah, jadi sebenarnya apa sih penelitian kualitatif itu gitu ya? Nah, jadi penelitian kualitatif itu dilakukan dengan minimal 30 narasumber dan maksimal 50 responden gitu ya. Nah, kalau misalkan lebih dari 100 itu kuantitatif namanya, tapi karena kita kualitatif maka 30 sampai 50. Kemudian bagaimana kita mau 30, 40 atau 45 atau 50 itu bagaimana Bu penentuannya? Nah, itu ada karakteristiknya yang akan saya jelaskan di PPT selanjutnya gitu. Nah, jadi penelitian di dalam kualitatif itu juga menggunakan yang namanya kuesioner yang terbuka, namanya pertanyaan gitu ya. Nah, adapun dalam melakukan penelitian kualitatif itu menggunakan tools seperti deep interview, FGD, etnografi, dan juga observation. Observasi pun ada yang namanya observasi pasif dan juga aktif. Kalau pasif itu berarti kita hanya mengamati tapi tidak berinteraksi dengan narasumber. Tapi kalau misalkan observasi secara aktif itu ada keterlibatan dengan narasumber gitu ya. Nah, kemudian bagaimana itu deep interview atau wawancara secara mendalam gitu ya. Nah, jadi biasanya ketika melakukan interview ini itu ada pertanyaan yang dikemukakan kemudian dijawab dengan direspon dengan sebuah jawaban. Nah, di samping itu yang melakukan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kalian melakukan deep interview. Jangan asal nanya gitu ya, enggak, tapi ada beberapa kriteria yang bagaimana sih interviewer yang baik itu gitu. Jadi tidak pasif gitu ya. Nah, kemudian biasanya interview itu dilakukan dengan biasanya 20 sampai 30 menit, tapi bisa lebih gitu ya. Nah, dan juga dilakukan secara
one by one gitu ya. Itu namanya deep interview, wawancara secara mendalam. Udah, Elaf, Elaf di sini aja, lari-lari di sini. Gak usah sama tante, tante lagi rapat ya. Nah, duduk sini Elaf. Duduk, duduk. Bentar, ambil ke toilet. Nah, kemudian jadi apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan deep interview gitu ya? Dan kenapa deep interview juga lebih lebih baik digunakan gitu ya dibanding dengan focus group discussion gitu. Yang pertama adalah eh oh nggak usah ini. Nah, jadi bentar-bentar. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang harus kalian pahami ketika melakukan interview gitu ya. Yang pertama adalah listen rather than speak. Nah, jadi dibiasakan gitu ya, dilatih ketika kita melakukan wawancara itu jangan mendominasi percakapan gitu ya. Kalau kita mendominasi percakapan berarti kita tidak memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab gitu ya. Nah, jadi jangan dulu adu argumen, tapi kita posisikan sebagai orang yang tidak tahu. Kita ingin mengkonfirmasi apa yang dirasakan oleh narasumber, gitu ya. Kemudian, ketika membuat suatu pertanyaan, mengemukakan pertanyaan itu harus clear, gitu ya. Pertanyaannya itu tidak ambigu, tidak bermakna ganda gitu ya. Kemudian disesuaikan bahasanya, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami gitu ya. Nah, kemudian facilitate a permissive tone gitu ya. Nah, jadi um, dan demonstrate engagement with the respondent. Nah, jadi dipilih si interviewer itu yang pertama, harus paham apa yang ditanyakan. Objeknya itu juga harus paham. Dan harus juga punya gambaran kalau misalkan jawabannya itu seperti ini, maka saya harus meresponnya seperti ini gitu. Nah, jadi ibarat kata kita itu menggiring si narasumber ini eh, untuk menjawab. Ibu, opa. Tumpah. Iya. Belum ku beresin nanti. Akhirnya ada. Iya tuh, nah, Pak. Sini, sini. Jadi misalkan nih kalau misalkan kita tuh punya pertanyaan ini. Nah, kita tuh butuh jawaban yang modelnya seperti ini gitu ya. Nah, kita arahin gitu ya. Nah, tapi arahinnya itu dengan menggali gitu ya. Nah, jadi diusahakan si interviewernya ini harus paham dengan pertanyaan dan kira-kira nanti responnya seperti apa ya, jawabannya seperti apa gitu supaya bisa mengarahkan jawaban yang kita minta gitu ya atau kebutuhan data yang kita minta. Tanto Opi. Gitu ya. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dalam melakukan interviewer. Nah, kemudian tadi saya nyebutin eh, berapa Bu tepatnya? 30, 31, 32 apa 50 gitu ya. Nah, harus memahami 1 sampai 6 poin ini gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah interviewer itu harus metode apa yang kita pilih gitu ya. Apakah kita kemudian apakah tema yang kita pilih itu spesifik, unik, atau biasa aja gitu ya. Sebentar ya, lagi azan. Kita tunggu selesai azan dulu.
nyambung sama yang poin ke nyambung sama yang nomor 3 gitu kan. Nah, apakah misalkan kita mengambil batas bawah itu 30 orang yang akan di interview, apakah sudah 30 orang itu sudah bisa menjawab pertanyaan kita gitu ya, atau datanya sudah tercukupi gitu ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan topik yang kita pilih gitu ya. Kalau misalkan kita memilih topiknya itu yang atau datanya itu diperlukan untuk pembukaan cabang di Indonesia misalkan. Nah, berarti kan luas ya, Indonesia itu luas gitu. Jadi kalau misalkan 30 berarti terlalu sedikit, tapi kalau misalkan kita cuman eh, yang daerah tertentu gitu ya, nah berarti bisa lebih minim ketika melakukan interview gitu. Nah, tapi dalam kegiatan kali ini gitu ya, itu di pembelajaran kita itu saya memperbolehkan untuk minimal 10 narasumber gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seberapa penting sih diagnosa dari eh, mengukur data yang kita butuhkan gitu. Misalkan nih sebenarnya tuh kayak nggak ada patokan kayak penelitian kuantitatif ya. Kalau kuantitatif kan ada rumusnya gitu. Tapi kalau penelitian kualitatif kan enggak. Selagi misalkan 30 responden, 30 narasumber itu tidak mencukupi data gitu, maka ya kita boleh mengambil data gitu dan bahkan lebih dari 50 gitu, tapi tidak mendekati 100 itu ya nggak masalah gitu ya, selagi memang kebutuhan data yang kita butuhkan itu masih lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian dari jawaban narasumber itu kita interpretasikan gitu ya. Kalau di dalam suatu alat statistik ada namanya NVivo. Kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan NVivo tersebut kemudian di verbatim gitu ya. Nah, jadi ada suatu pengkodean kalau misalkan dia menjawab apa gitu ya, itu maknanya apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman saya tidak mengajarkan NVivo gitu ya, tapi kalau misalkan teman-teman yang mendapatkan interview metodenya menggunakan analisa NVivo alias kalian belajar secara mandiri di YouTube banyak, itu saya akan sangat apresiasi gitu ya, pasti memberikan nilai yang lebih gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang tidak saya ajarkan tapi kalian mencarinya di luar gitu ya, tapi saya kasih kisi-kisinya, itu saya sangat hargai usahanya gitu ya. Nah, kemudian nah, bagaimana dengan FGD gitu ya. Nah, berarti kalau sebenarnya tuh kalau dari buku yang saya baca itu bukan FGD gitu, tapi fokus group, tapi nggak ada discussionnya gitu. Kalau fokus group itu pasti melakukan diskusi gitu ya, makanya namanya fokus group, bukan fokus group discussion gitu ya, tapi fokus group. Tapi isinya sama gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita melakukan pengumpulan data itu dengan apa berkelompok gitu, nggak cuma satu orang gitu ya, ada lebih dari satu orang, dua atau tiga gitu ya. Bahkan minimal itu biasanya terdiri dari 5 sampai 10 orang gitu ya, kalau di dalam teori. Tapi untuk yang dapatnya fokus grup itu eh, minimal itu 3 gitu ya, minimal 3 boleh 3 orang gitu ya, maksimal 10. Nah, kenapa fokus grup itu dilakukan? Biasanya ini untuk mencari jawaban yang berbeda perspektif gitu. Misalkan nih ada Gen Z, kemudian ada baby boomers, ada Gen Y gitu ya. Nah, apakah tanggapannya berbeda gitu ya. Nah, itu yang harus kalian gali dan usahakan kalian harus cari misalkan nih kalian dapat gen apa Gen Z yang dominan dia ya ngomongnya banyak gitu ya tapi kemudian gen baby boomersnya enggak gitu nah jangan gitu ya usahakan itu yang apa nah ya usahakan itu yang sama jadi supaya tidak ada yang mendominasi di percakapan gitu ya. Nah, ke
Nah, kemudian hindari pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjatuhkan satu sama lain, gitu ya. Nah, misalkan kalian ngomong kalau ternyata apa Gen Z itu atau baby boomers itu ketinggalan zaman. Nah, apakah itu saya ingin klarifikasinya gitu ya. Nah, jangan gitu. Itu kan menimbulkan perdebatan yang saling menjatuhkan. Nah, hindari pertanyaan seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalkan observasi, nah maka misalkan nih kita melakukan observasi. Observasi itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada aktif, ada pasif. Di sini saya mintanya minimal pasif gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa aktif itu sangat saya hargai eh, hal tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan melakukan observasi secara aktif berarti cuma mengamati dari jarak jauh gitu ya, tapi tidak ikut terlibat. Tapi kalau misalkan aktif berarti ada interaksi dengan si narasumbernya itu gitu. Nah, kemudian di sini oke ya, dari situ ada yang ingin ditanyakan? Belum. Bu, saya ingin Nah, bertanya. kemudian di sini saya memberikan instruksi dari PJBL gitu ya. Yang pertama kan analisa konten promosi ya menggunakan teori AIDA. Ini menggunakan metode in-depth interview. Kemudian kalian mendapatkan analisis store atmosfer itu menggunakan teori SOR atau stimuli, organism, dan respon itu menggunakan metode observasi pasif. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan analisis IMC menggunakan teori marketing, menggunakan teori promotional mix ya, promotional mix dengan menggunakan FGD gitu ya. Nah, jadi ini beda-beda nih, ada yang FGD. Nah, AIDA dan IMC itu kan saya sudah menjelaskan ya. Nah, tapi kalau SOR stimuli organisme respon. Ibarat kata tuh kayak stimuli itu adalah stimulus yang berasal dari luar gitu ya, rangsangan dari luar. Kemudian organisme itu yang dari eksternal, rangsangan dari dalam, dari internal. Kemudian bagaimana responnya gitu ya. Nah, kalian bisa membaca gitu ya, lebih dalam teori SOR ini gitu. Nah, kemudian nah, ini nanti akan saya kirimkan ya, akan saya kirimkan di GCR untuk panduan observasi partisipatif gitu ya. Nah, tujuannya mahasiswa itu memahami bagaimana elemen-elemen atmosfer dari toko. Atmosfer dari toko itu kategorinya stimulus. Nah, yang dapat mempengaruhi emosi dan juga persepsi pelanggan itu masuknya ke organisme dan bagaimana dengan responnya atau dampaknya gitu ya. Nah, di sini sudah saya lengkap tulis semua SOR, AIDA, semuanya sudah saya lengkap tulisnya. Di sini ada persiapan observasi gitu ya. Dengan menentukan lokasinya, supermarket kah dan juga atau minimarket atau toko pakaian atau kafe, tapi pastikan tempat yang kalian pilih itu harus memiliki elemen atmosfer yang lengkap gitu ya, supaya kalian bisa bercerita di situ bagaimana pencahayaannya, musiknya, tata letaknya, dan juga interaksi sosialnya antar pelanggan ataupun antar pegawai gitu ya. Kemudian kalian juga harus menyusun rencana observasinya. Bagaimana memahami atmosfer itu. Jadi gini, kalian sebelum ini mau yang dapat teori apapun harus paham teorinya ya. Jadi semuanya saya anggap sudah paham teori karena eh, AIDA IMC itu materi dasar sebelumnya, SOR juga sebelumnya gitu ya, di mata kuliah lain mungkin kalian dapat gitu ya. Jadi sebelum ini kalian harus baca teori tersebut apa gitu ya, supaya kalian paham masing-masing teori itu. Nah, kemudian membuat pedoman gitu ya. Ini contoh pedomannya. Contohnya komponen stimulus gitu ya. Aspek yang diamati itu ambience-nya, pencahayaan, suara, aroma, suhu, dan sebagainya. Pertanyaannya bisa dilakukan adalah, apakah suasana toko terasa nyaman atau mengganggu gitu ya kepada si customer-nya gitu ya. Dan ada banyak ini. Kalian bisa
harus digunakan semuanya gitu ya. Tidak boleh dikurangi, tapi boleh ditambahin. Nah, kemudian kalian harus menentukan perannya, apakah kalian akan melakukan partisipasi aktif atau pasif gitu ya, minimal pasif gitu ya. Boleh aktif karena hal ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dilakukan, ditanyakan kepada narasumber gitu ya. Kemudian ada kalian harus menyiapkan alat-alatnya, notebook, kamera gitu ya, jam tangan atau stopwatch. Jadi ada yang berperilaku sebagai interviewer, ada yang stopwatch, eh, recorder gitu ya, harus ada recordernya, harus direkam gitu ya, supaya saya bisa tahu, oh ini nih eh, yang dilakukan sebagai objek gitu ya, jadi harus direkam. Nah, kemudian pelaksanaan observasinya harus datang ke tempatnya gitu ya. Nah, ini sudah saya catatkan semuanya. Nah, ini contoh penulisan observasinya gitu ya. Nah, ini analisis datanya, mengelompokkan temuan berdasarkan SUR, membandingkan dengan teori yang ada, kemudian menyusun kesimpulan. Kemudian membuat laporannya. Laporannya tersebut harus dipresentasikan. Sini, sini deh. Duduk aja, kamu nggak bisa duduk. Atau nonton. Oh iya. Nah, kemudian, eh, apa yang sudah kalian lakukan tadi itu disusun gitu ya, dengan penyusunan dan juga presentasi hasil. Membuat pendahulunya siapa aja, latar belakang, tujuan, ada metode, hasil observasi, analisis, dan juga kesimpulan dan rekomendasi gitu ya. Nah, yang penyusunan dalam bentuk laporan ini dibuat dalam bentuk artikel. Nah, artikelnya ini akan digunakan untuk UTS. Nah, sedangkan hasil observasinya ini setelah ini gitu ya, dipresentasikan secara langsung gitu. Jadi sekarang pertemuan keberapa? Ketiga ya? Iya betul, ketiga Bu. Itu dua pertemuan. Berarti pertemuan keempat dan kelima kalian melakukan PJBL ini gitu ya, which is itu minggu depan. Pertemuan keempat dan kelima. Nah, melakukan ini ya, dan pertemuan kelimanya itu kalian presentasi. Pertemuan keenamnya kalian presentasi. Pertemuan ketujuh kalian sudah menyusun skripsi, kok skripsi, artikelnya gitu ya. Dan 7 dan 8 gitu ya. Nah, 8 itu harus submit. Nah, saya sudah nanti saya akan sarankan untuk submit di tempat ini gitu, gratis. Ya. Jadi, luarannya ada dua. Presentasi yang akan disampaikan kepada saya dan juga artikel. Nah, jadi menyusun presentasi dan artikelnya tuh hampir bersamaan gitu ya. Nanti artikelnya tuh bimbingan. Kayak kayak apa sih? Kayak waktu podcast ada bimbingan gitu ya supaya tulisannya benar gitu kan, ya. Nah, gini ya. Kemudian kalau yang SUR, bagaimana dengan yang AIDA gitu? Karena juga saya sudah menyiapkan ininya. Jadi AIDA berarti kan kita menganalisis suatu objek iklan gitu ya. Nah, jadi bisa lebih dari satu ya yang dilakukan gitu, minimal tiga, tiga, tiga objek iklan gitu ya. Nah, yang berdasarkan dari Instagram, TikTok, atau Twitter, atau website, atau iklan televisi gitu ya. Nah, kemudian harus menentukan kriteria evaluasi apa? Contohnya kan AIDA ada attention. Nah, apakah iklan memiliki elemen visual atau teks yang mencolok? Kalian bisa pilih ya, disesuaikan gitu. Eh apa? Sesuaikan harus jangan asal iklan yang dipilih ya. Harus iklan yang oh kayaknya ini nih bisa dijadikan study case gitu ya. Jadi eh beberapa hal atau misalkan eh, kan ada ya, misalkan di suatu flyer itu ada yang menurut kalian memiliki attention yang baik, tapi belum tentu kan menurut orang lain itu sama. Nah, kayaknya ini deh bagus gitu. Misalkan kalian mengambil itu boleh gitu ya. Nah,
Semuanya sudah ada di sini ya. Nah, kemudian harus menyiapkan alat dan juga metode pengumpulan datanya. Nah, juga harus ketika AIDA kan tadi pakai FGD ya, kalau nggak salah. Nah, jadi tuh misalkan kalian mau bandingin gitu ya. Ini saya kasih kisi-kisinya. Jadi kalau AIDA itu misalkan kan ada Gen Z, Gen Y sama milenial misalkan. Kemudian kalian kalian bandingin dengan promosi yang kayak gini bentuknya nih, itu apakah Gen Y Gen Y ini paham ya kalau ini itu sebenarnya apa tuh menarik gitu. Oh, ternyata menurut Gen Y itu menarik, tapi menurut Gen Z itu nggak menarik gitu. Nah, apa nih kok bisa ada perbedaan gitu. Nah, kalian bisa jadi nanti ketika nulis di kesimpulan, ternyata yang menarik menurut Gen Z itu seperti ini. Kemudian intentionnya menurut baby boomers dapatnya itu kayak gini gitu ya. Nah, itu itu yang bisa kalian tulis nanti, yang bisa kalian kemukakan gitu ya. Nah, jadi di situ ada unsur perbandingan antar umur gitu ya, atau misalkan antar antar pendapatan atau antar, tapi kayaknya susah ya kalau pendapatan. Apa nak? Jadi saya saranin pakai ya, pakai 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 generasi aja ya untuk yang AIDA baby boomers gitu. Nah, ini pelaksanaan analisis kontennya. Kontennya harus dilakukan secara detail. Kemudian juga penyusunan laporannya. Sama ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang IMC, yang promotional mix gitu. Nah, jadi ini pakai apa nih? Pakai FGD. Oh, kebalik. Nah, ini pakai FGD ya. Yang AIDA tadi apa? Sebentar. AIDA. Oh, nggak ada tulisannya. Ini kayaknya interview. Mana-mana. Hmm, oke. Jadi nanti akan apa saya yang teori IMC itu ya. Yang IMC ini interview ya. L observasi ya. Elaf. Nah, kalau yang teori IMC promotional mix itu menggunakan deep interview. Kalau yang AIDA baru dia menggunakan FGD ya. Nah, bagaimana dengan yang IMC? Ya, seperti yang saya pernah sampaikan, promotional mix kan ada banyak ya. Ada iklan, apa promosi penjualan, PR yang melalui media digital gitu. Nah, jadi bentar, bentar, bentar. Nah, nah ini tinggal diganti menemukan peserta narasumber. L. Nah, jadi tinggal ditanyakan ya. Nah, ini kurang lebih sama sih seperti itu. Nah, menjelaskan tujuan interview gitu ya. Iya, bentar-bentar. Nah, ada pertanyaan teman-teman? Ya, oke, oke, oke. Ibu saya mau bertanya. Oh iya, sebenarnya, oke, oke, sebentar, sebentar. Ibu. Oke. Ayo, 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 ayo. Ayo, sini, sini.
Ya, silakan. Tadi kan untuk tugasnya dikerjanya di minggu 4 sama 5 ya, Bu. Ya, Minggu limanya kan kita libur lebaran ya, Bu. Itu bagaimana, Bu? Diundur seminggu. ya udah. Oh, oh, ya libur-liburan, libur lebaran berarti ya libur. Oke, berarti diundur seminggu dulu, Bu. Nanti dilanjut lagi setelah Iya, diundur lebaran. seminggu. Oke. Terus nanti ini untuk PPT sama panduan tadi ditaruh di GCR kan ya, Bu? Sama ini, apa sih namanya? Apa namanya? Sama tugasnya gitu. Apa sih instruksinya? Ya. Enggak, jadi kalian bikin sendiri. Ah, Enggak, ngeprank, iya benar. Nanti ditaruh di GCR. Masa iya, saya udah buat bagus kayak gitu, nggak saya share. Nanti kalian bingung. oke. Terima kasih, Bu. Nanti saya share di GCR. Baik. Oke. Nah, ada pertanyaan, udah ada gambaran belum? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan, Virgi. Eh, itu berarti kan tadi kita pakai apa? Pola interviewnya pakai yang kualitatif ya, Bu. Yang 30 orang itu. Iya, semuanya pakai kualitatif. Karena seperti yang saya sampaikan, di sebelum UTS ini kita belajarnya kualitatif. Berarti itu 30 orangnya diwawancara sambil rekam gitu nanti dibuat kompilasi kah, Bu? Iya, Pertama. iya. Kan tadi seperti yang saya sampaikan juga, di itu kan saya nyampeinnya 30 ya di materi. Tapi itu boleh di kasus kita itu boleh 10 orang. Oh, berarti 10 orang aja Bu yang perlu direkam. Ya, Baik, terima kasih, Bu. oke. Ibu maaf izin bertanya Bu. Ya, silakan Mel. Tadi saya lupa Bu. Kan buat tadi kan Ibu bilang tadi yang AIDA pakai FGD terus yang jadi yang selanjutnya pakai apa Bu? Yang tiap itu? Oh, kalau AIDA itu pakai FGD, Ya. kalau SOR itu pakai observasi. Mm-mm. Kalau promotional mix IMC itu pakai interview, deep interview. Pakai deep interview ya Bu. Mm-mm. Oke. Berarti tiap kelompok disesuaikan gitu ya Bu, tiap ini. Ya, tiap kemarin kan sudah di random picker kan, kalian dapatnya apa? Iya. Terus Ibu mau nanya, itu yang IMC, AIDA sama SOTR itu di spin lagi atau gimana Bu? Oh, Tiap tinggal kelompok. diganti aja. Kemarin apa? Kemarin AIDA efektivitas promosi sama store atmosfer. Ya, itu efektivitas promosi itu promotional mix. Oh, Star berarti atmosphere itu UR. oke. Ya. Gitu. Hmm. Ada pertanyaan? Belum ada? Mungkin kalau udah dapat sambil didiskusikan ya. Jadi jangan mm, karena artikelnya nanti dipublikasikan, jangan biar nggak malu-maluin gitu. Ih, masa kayak gini hasilnya gitu kan. Jadi after ini kalian diskusikan gitu ya. Jadi supaya waktu Lebaran itu udah ada gambaran gitu ya. Ada pertanyaan?
Siapa yang nggak masuk, Faisal? Bintang Ibu, satu orang. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Boleh Ibu, boleh. Sudah selesai. Oke, supaya kalian bisa ngabuburit. Dan saya kirim hari ini juga ke kalian ya. Tapi nanti objeknya komunikasikan ke saya ya. Nanti sampaikan ke saya ya, Faisal ya, di collect objeknya ya. Jadi nanti kalau saya nggak sesuai sama objeknya, bisa saya iniin. Ya, Baik Ibu. oke deh kalau gitu. Kalau gitu, terima kasih ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan PJBL, kelihatannya seru ya. Jadi semuanya harus berperan, entah itu timer, entah itu yang ngerekam gitu ya. Nanti pokoknya semuanya harus berkontribusi. Oke, kalau begitu saya akhiri kelas kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, thank you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.